Sekarang pertanyaannya, yang menyebabkan konfliknya ini gerejanya atau kalian? Kalau menurut saya, ya kalian ini. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Menteri Agama, Gus Yakut, yang justru digugat gara-gara polemik gereja di Cilegon. Lah kok bisa? Jadi ceritanya begini, Gus Yakut ini selaku Menteri Agama ini digugat oleh pengurus besar Al-Khairiyah yang ada di Cilegon. Nah, Gus Yakut ini dianggap sebagai seorang yang menuduh warga Cilegon intoleran karena menghalang-halangi pendirian gereja yang ada di sana. Yang sudah videonya sempat viral, sudah kita saksikan dan sudah banyak diberitakan di mana-mana. Gus Yakut ini kan selaku Menteri Agama angkat bicara terkait polemik ini dan mengatakan bahwa ini nggak boleh terjadi. Ini bentuk dari intoleransi. Nah, warga Cilegon ini nggak terima. Mereka yang intoleran, dibilang nggak intoleran, malah menggugat Gus Yakut selaku Menteri Agama karena tidak terima menganggap mereka intoleran. Bingung kan? Sama, saya juga. Nah, sebelum kita ke pembahasan, saya coba mencari tahu ini PB Khairiyah ini apa sih sebetulnya. Jadi PB Khairiyah ini adalah organisasi massa, ormas sejenis NU, sejenis Muhammadiyah, tapi dia memang lebih banyak berkutat di dunia pendidikan, terutama pendidikan Islam. Organisasi ini pertama kali didirikan tahun 1916, jadi umurnya itu sekarang sudah 106 tahun, sudah cukup lama. Dan memang punya beberapa lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Al-Khairiyah. Mulai dari tingkat paling bawah sampai terbaru mereka mendirikan Universitas Al-Khairiyah yang menggabungkan antara sekolah tinggi, dua sekolah tinggi milik Yayasan Al-Khairiyah ini dan menjadi universitas pertama yang ada di Cilegon. Nah, sampai sejauh ini patut kita apresiasi karena memang mereka ini fokus, konsen ke masalah pendidikan, terutama pendidikan agama Islam. Nah, tapi di sisi lain, mereka ini mendukung tindakan intoleran yang ada di Cilegon dengan tidak menyetujui didirikannya gereja HKBP Maranatha yang ada di sana. PB Khairiyah ini menggugat ke Pengadilan Negeri Serang, Banten. Ini bukan hanya Gus Yakut selaku Menteri Agama, ada juga beberapa orang lainnya dan juga lembaga atau instansi yang digugat. Di antaranya HKBP Maranatha Cilegon, ini juga digugat. Kemudian Panitia Pendirian Gereja, Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian, yang ikut tanda tangan penolakan pendirian gereja, ini juga digugat, nggak tahu maksudnya gimana. Wakil Wali Kota Cilegon, Sanuji Pentamarta, juga digugat. Kemudian Edi Aryadi, mantan sekretaris daerah dan wakil kota Cilegon, hingga Nasir, mantan lurah Gerem. Gerem ini kelurahan tempat gereja Maranatha ini didirikan. Nah, ini digugat semuanya oleh pengurus besar Khairiyah ini yang diwakili oleh sekretarisnya, yakni Ahmad Munji. Ahmad Munji yang akrab disapa Mumu ini mengatakan bahwa ingin membatalkan pendirian gereja ini karena pemerintah ini dinilai tidak mendengarkan aspirasi rakyat, kemudian tidak menjaga kondusivitas, kemudian dikatakan bahwa untuk menjaga toleransi sebaiknya gereja ini dibatalkan pendiriannya karena sebelum ada gereja ini baik-baik aja, semua suasana kondusif, toleran. Tapi karena ada pendirian gereja ini, makanya di sini akhirnya timbul konflik. Nah,
Sekarang pertanyaannya, yang menyebabkan konfliknya ini gerejanya atau kalian? Kalau menurut saya, ya kalian ini. Kenapa? Ada gereja di sana, kenapa kalian kegerahan? Kenapa kalian kepanasan? Kenapa ada gereja, kenapa tiba-tiba kalian merasa ini mengganggu toleransi? Justru dengan penolakan kalian ini mencederai rasa toleransi kebinekaan yang ada di negara kita. Si Ahmad Munji ini juga mengatakan bahwa penolakan pendirian gereja ini karena menyalahi aturan, katanya. Pendirian gereja ini tidak memenuhi syarat. Nah, setelah saya cari informasinya, ternyata memang syarat yang tidak dipenuhi itu adalah acuannya berdasarkan dari peraturan bersama antara Menteri Agama dan juga Menteri Dalam Negeri yang tertuang dalam PBM nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Nah, saya coba menelusuri apa sih isinya begitu. Nah, ternyata salah satu poin yang dirasa mereka ini kurang memenuhi syarat adalah harus ada tanda tangan yang disertai dengan pengumpulan KTP oleh 90 orang dari pengikut atau jamaah yang ingin mendirikan tempat ibadah itu. Nah, kalau sampai detik ini sudah terpenuhi oleh jemaat HKBP Maranatha, sudah terpenuhi karena tanda tangan yang terkumpul, kemudian KTP yang terkumpul ini, mereka yang terdata, ini sudah lebih dari 100 orang, sekitar 112 orang. Nah, pada poin berikutnya ini yang sulit dipenuhi, yakni harus mendapatkan tanda tangan atau persetujuan dari minimal 60 orang warga sekitar. Nah, ini yang kemudian menjadi polemik. Kenapa? Karena warga sekitar di sana itu banyak yang menolak dengan membubuhkan tanda tangan melalui petisi itu, bahkan wali kota dan wakil wali kotanya ikut. Nah, entah ini bukan menuduh ya, tapi saya curiga ada kemungkinan warga yang setuju ada pendirian gereja ini juga ditekan, dipaksa untuk tanda tangan menolak supaya tidak terwujud syarat yang kedua ini. Bahkan MUI Cilegon, kemudian juga Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB di sana, ini juga menolak pendirian gereja, katanya supaya tercipta kebinekaan untuk menjaga toleransi. Nah, ini kan logikanya kebalik gitu loh. Masa iya ada gereja berdiri di sana, ini mencederai toleransi, mencederai kebinekaan. Justru dengan adanya gereja di sana, justru dengan dibangunnya gereja di sana, ini menunjukkan bahwa kita menghargai kebinekaan. Ini adalah wujud toleransi. Kenapa sih otak orang-orang ini pada kebalik, menganggap sesuatu yang harusnya A menjadi B dan B menjadi A? Kenapa seperti itu? Ini yang saya nggak habis pikir. Apakah sudah terpapar virus kadrun sebetulnya? Mengenai PBM nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 ini, sebetulnya pada tahun 2020 lalu, ini sudah mendapat kajian dari Komnas HAM. Katanya Komnas HAM melalui kajian itu, ini sebetulnya pasal ini memberatkan kepada kaum minoritas. Kalau dengan syarat 90-60 ini tidak sulit dipenuhi oleh mayoritas yang di sini posisinya yang beragama Islam untuk mendirikan ibadah. Nah, yang minoritas ini agak susah untuk terpenuhi ini. Apalagi kalau misalkan warga sekitar mendapatkan intimidasi, mendapatkan tekanan untuk tidak menyetujui ini. Ini sulit terwujud. Kalau misalkan, sekarang saya juga bertanya-tanya, apakah seluruh rumah ibadah, terutama umat Islam yang ada di seluruh Indonesia ini, atau yang di Cilegon lah katakanlah, apakah mereka sudah memenuhi syarat itu? Apakah mereka sudah meminta izin kepada seluruh warga di sekitar? Apakah ada yang menyetujui? Saya yakin enggak. Mereka pasti asal bangun, kemudian dengan asumsi begini, ya pasti setujulah mereka, orang kita mayoritas. Kalau misalkan nggak setuju, berarti menistakan agama. Nah, itulah senjata yang mereka lakukan, yang mereka gunakan, mentang-mentang mereka ini kaum mayoritas.
Saya pun bagian dari kaum mayoritas, tapi nggak punya berpikiran sempit seperti itu, apalagi pejabat publik seperti wali kota dan wakil wali kota Cilegon ini. Dan sekarang, ini pihak HKBP Maranatha ini mendesak kepada wali kota, kemudian juga kepada Menteri Agama untuk difasilitasi supaya IMB-nya ini segera terbit. Nah, tapi bagaimana mungkin IMB-nya ini bisa terbit, lawang wali kota sama wakil wali kotanya aja mendukung penolakan, ikut tanda tangan di sana. Bahkan sempat dipanggil oleh Menteri Agama Gus Yakut ini, si wali kotanya dimintai keterangan. Kenapa kok ikut-ikutan menandatangani itu? Nah, dia berdalih ini adalah permintaan masyarakat. Nah, kalau menurut saya dia ini takut suaranya nanti, kalau dia menyetujui pendirian gereja ini, takutnya pada pemilihan yang berikutnya suaranya hilang, karena ya bisa jadi besar kemungkinan mereka, kelompok-kelompok mereka ini yang memenangkan wali kota sekarang. Jadi muatan politis sebetulnya. Nah, kalau misalkan IMB ini kemudian sampai detik ini belum bisa diterbitkan dengan alasan permintaan warga dan sebagainya. Kenapa? Kalau izin usaha tempat hiburan malam mudah gitu loh. Saya coba menelusuri di Google, ada beberapa tempat hiburan malam termasuk diskotik, pub, dan karaoke ini banyak beredar di Cilegon. Bahkan saya yakin mereka ini pasti sudah ada izinnya. Nah, tapi kenapa di saat ingin mendirikan tempat ibadah susah izinnya gitu loh. Sebetulnya kalian ini kelompok manusia apa vampir sih? Kenapa jadi takut sama salib? Kenapa jadi takut sama gereja? Begitu loh. Nah, kalau yang sekarang yang dipermasalahkan adalah peraturan PBM ini, peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Kenapa nggak peraturannya ini yang dirubah? Sudah saatnya peraturan ini direvisi. Ini sudah nggak relevan untuk sekarang. Di saat yang mayoritas mendirikan tempat ibadah dengan leluasanya, bahkan berjarak nggak sampai 1 kilometer ini sudah ada masjid, ada musola, ada surau. Sedangkan di satu lingkup warga yang katakanlah jamaahnya sampai 100 lebih nggak ada gereja. Ini kan mengusik rasa ketidakadilan kita. Makanya peraturan ini harus dirubah, harus direvisi. Mungkin ini kalau misalkan didengar, semoga didengar oleh Menteri Agama kita, Gus Yakut. Ayolah, peraturan ini perlu dievaluasi, perlu direvisi, dan perlu dirubah demi toleransi, demi untuk kebinekaan kita bersama. Dan terakhir, saya ingin mengutip kata-kata dari mantan presiden kita, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang saya ambil dari generasi muda NU Madura. Jadi Gus Dur ini pernah berkata seperti ini. Jika kamu membenci orang karena dia tidak bisa membaca Al-Quran, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah, tapi Al-Quran. Jika kamu memusuhi orang yang berbeda agama dengan kamu, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah, tetapi agama. Jika kamu menjauhi orang yang melanggar moral, berarti yang kamu pertuhankan bukan Allah, tetapi moral. Pertuhankan Allah, bukan yang lainnya. Dan pembuktian bahwa kamu mempertuhankan Allah, kamu harus menerima semua makhluk. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, mantan Presiden Indonesia. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam damai untuk Indonesia.